Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Dwi Satrio. Hari ini saya mau ngevlog. Saya akan jalan-jalan. Hari ini akan tujuannya ingin mewawancara salah satu ya jenis usaha lah, untuk memenuhi tugas UAS dari manajemen strategi. Ya, selanjutnya kita langsung ketemu di lokasi ya. Jangan lupa setiap ingin beraktivitas jangan lupa selalu menggunakan masker. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini saya Dwi Satrio. Sini akan mewawancarai salah satu ya inilah narasumber dari jadi usaha yang ingin saya wawancarai. Ya, silakan di sini. Namanya siapa, Mas? Nama saya Farid Fauzan Ferdianto. Ya, Di sini kalau boleh tahu ya, jenis usahanya bagaimana ya, Mas? kalau di sini sih saya sebagai pedagang kaki lima ya, sebagai penjual kopi dan sebagai penjual kopi dan kami beri nama usaha kami itu dengan nama Rindu Coffee. Eh, kok bisa sih terbesit gitu idenya? Kok bisa namanya Rindo Coffee gitu? Jadi kalau misalnya dipikir-pikir ya dari mana asal dari nama Rindu Coffee? Rindu Coffee itu memiliki makna. Jadi maknanya adalah rindu itu selalu kembali gitu kan. Rindu itu mengharapkan seseorang itu kembali. Jadi dengan nama rindu itu kami berharap agar pelanggan-pelanggan atau orang-orang yang pernah beli di tempat kami akan kembali kepada kami. Gitu, seperti itu. Kemudian kenapa sih kami memilih usaha kopi ini? Kami lebih suka untuk menyukai kopi dan kami bisa membuat kopi. Daripada berpikir muluk-muluk untuk usaha apa yang lebih menguntungkan, kami lebih memilih apa yang bisa kami kerjakan sekarang. Dan apa yang bisa kami kerjakan sekarang adalah membuat usaha kopi. Seperti itu. Menurut Mas sendiri, kalau misalnya kita mau mulai usaha kopi gini, apakah sulit gitu lah Mas untuk memulai usahanya gitu? Sebenarnya dari segala jenis usaha, sulit itu relatif. Dari mana kita melihat tahap kita sabar itu di mana gitu kan. Semuanya mungkin dikatakan mudah aja bagi orang yang sabar. Tapi bagi orang yang tidak sabar, aku akan mengatakan itu sulit, itu sulit, itu sulit. Karena apa? Kesabaran yang dibutuhkan ketika kita mulai merintis usaha. Itu seperti itu, Mas. Kalau boleh tahu Mas ya, mohon maaf gini, kira-kira berapa sih omsetnya per hari gitu dari Rindo Kopi ini? Dari Indo Coffee ini omset kami per hari kalau di awal kami mulai buka itu omset dari pertamanya mungkin 100-200an. Tapi alhamdulillah setelah meningkat alhamdulillah kami kadang sampai 400 per malam per hari. Bahkan pernah sampai omset kami itu paling tinggi sampai 700 bahkan sejuta. Alhamdulillah. Terus bagaimana sih strateginya Rindo Coffee ini menarik konsumen baru gitu? Dari bagaimana? Jadi seperti yang kami bilang ya, tadi rindu itu bermakna supaya ada orang pelanggan yang beli dan kemudian rindu itu tertanam di hati mereka sehingga mereka nanya, oh apa sih namanya itu, oh rindu, mereka akan kembali kepada rindu Coffee gitu kan. Nah di situ kami menerapkan bahwasanya apa sih yang perlu orang itu rindukan. Nah jadi dalam usaha itu diperlukan adanya yang pertama orang itu suka dengan suasananya, dan yang kedua orang itu suka dengan rasanya ketika kita adalah penjual makanan. Jadi yang perlu kami lakukan adalah bagaimana cara membuat rasa itu agar disukai oleh pelanggan. Itu pertama. Orang pasti akan nanya, wah rasanya enak, di mana itu? Rasanya pas dengan lidah saya. Yang kedua adalah suasana. Kami mempromosikan Rindu Coffee dengan suasana. Tidak hanya dengan tempat, walaupun tempat kami ya hanya mungkin di pinggir sungai gitu kan. Tapi kami juga selalu mengakrabkan diri dengan teman-teman. Seperti ada orang baru yang datang kami akrabkan dengan komunikasi sederhana. Siapa namanya? Kalau misalnya kalau kami lagi ngumpul, kami ajak, ayo ngumpul dulu sebentar. Kadang juga kami setel musik lagu-lagu yang
menarik gitu kan, supaya orang-orang juga wah kayaknya di sini enak, agak lebih ada musiknya, agak lebih rame gitu kan, menarik pelanggan seperti itu. Berarti di Rindu Kopi ini mengutamakan tentang komunikasi ya. Bagaimana komunikasi gitu kita menjalin hubungan terus-menerus dengan konsumen selanjutnya bisa agar bisa menjadi pelanggan yang tetap gitu ya Mas ya. Oke. Eh, apakah dengan misalnya ini kan lagi Covid nih ya kan, gitu. Bagi Rindu Kopi gitu, apakah ada apa hambatan-hambatan gitu loh? Atau ya seperti itulah. Bagaimana? Kalau hambatan ya ada ya, seperti kemarin kami disuruh buka dengan beberapa waktu tertentu, seperti buka jam segini dan harus tutup pada jam 8 malam gitu kan, yang istilahnya akan mengurangi rezeki kami gitu kan, penghasilan kami gitu kan. Cuman disitulah waktunya kita, setiap usaha atau setiap pekerjaan itu akan memiliki masa di mana membuat seorang itu akan berpikir pemecahan masalah. Jadi ini gimana sih pemecahan masalahnya? Nah, di saat kami Covid kemarin, kami dituntut untuk berpikir ini bagaimana memecahkan masalah pelanggan yang sedikit datanya ketika Covid. Ya, jadi kami pamerkan bahwasanya Rindu Coffee juga masih buka selama Covid, take away. Dan juga kami menggunakan beberapa trik seperti kami mengulur waktu gitu kan, mengulur waktu. Jadi walaupun ketetapannya adalah jam 9, tetapi kami akan ulur waktu dengan bersih-bersih dulu kan, sehingga ketika ada pelanggan yang datang, ketika ada pelanggan yang akan sempat dulu kami melayani mereka sambil bersih-bersih seperti itu. Dan itu banyak juga memberikan peluang untuk orang yang ketika banyak dagangan sudah tutup, kami masih buka, ada banyak yang mengarah pada kami. Saja ya, terima kasih atas wawancara hari ini. Sekian, terima kasih.